Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk kembali bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah kesehatan, nikmat sehat walafiat, dan senantiasa bersemangat dan istiqamah di dalam jalan iman dan menuntut ilmu. Salam dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan juga untuk keluarga beliau, zuriyah beliau, pada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada umat-umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran memasuki surah Al-A'raf ayat 144 sampai 149, insya Allah ya. Baik. Sebelumnya kita lihat satu ayat sebelumnya supaya kajian kita menyambung dengan ayat yang kemarin ya sebelumnya. Di ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina." Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang kepada miqat atau waktu yang telah Allah perjanjikan dengannya, di mana di situ Allah meminta kepada Nabi Musa untuk bertahannuts atau berkhalwat di Jabal Tur Sina ya, untuk berjumpa dengan Allah atau berbicara dengan Allah. Wa kallamahu rabbuhu. Dan pada waktu itu Nabi Musa berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan cara yang sudah kita jelaskan kemarin, di mana Allah mewujudkan suaranya dalam bentuk suara eh, yang dijadikan menjadi suara suatu makhluk ya, yang tidak dijelaskan dalam tafsir Al-Quran seperti apa makhluk tersebut, tapi yang jelas suara Allah itu dijelmakanlah begitu ya, menjadi suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa. Jadi bukan suara aslinya Allah ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, di situ Nabi Musa setelah bercakap-cakap dengan Allah, berbicara dengan Allah, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku wajahmu, wujudmu, anzur ilaik, supaya saya bisa melihat kepadamu ya Allah. Lalu Allah menjawab, Qala lan tarani. Berkata Allah, kamu tidak akan pernah bisa melihatku, wahai Musa. Kemarin juga sudah kita jelaskan. Sebagian ada yang mengatakan, lan itu berarti tidak akan pernah, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, lan itu hanya berlaku untuk di dunia saja. Karena beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di akhirat di dalam surganya insya Allah akan dilihat oleh orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan tarani walakin unzur ilal jabal. Engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa, tetapi kalau engkau tetap ingin melihat kepadaku, maka lihatlah, pandanglah kepada gunung tersebut ya, Gunung Tursina. Fa in istaqarra makanahu, kalau seandainya gunung tersebut tetap berada tegar kokoh di tempatnya seperti semula, fasaufa tarani, maka kalau begitu kamu nanti akan bisa melihatku ya. Jadi dites dulu oleh Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung tersebut hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan seketika melihat kejadian tersebut Nabi Musa pun jatuh pingsan ya. Falamma afaqa, tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya tadi, qala subhanak, berkata Nabi Musa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya. Tubtu ilaik, saya taubat kepadamu. Saya tidak akan lagi minta kepadamu ya Allah sesuatu yang tidak mungkin
aku menerimanya. Sesuatu yang tidak mungkin, aku sebagai hamba manusia yang lemah untuk melihat dan memandang kepada wajahmu yang sesungguhnya. Ya, jadi Nabi Musa menyesali permintaannya dan mengatakan subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Dan saya adalah orang yang pertama beriman kepadamu ya Allah. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah berkata kepada Nabi Musa. Qala, berkata Allah, ya Musa, ya, wahai Musa, tentu ini disampaikan oleh Allah sebelum Nabi Musa kembali kepada kaumnya ya, ketika masih berada di Jabal Tursina, selesai berbicara dengan Allah dan seterusnya kejadian yang tadi kita sampaikan di mana Nabi Musa meminta memandang wajah Allah, lalu Allah menampakkan wajahnya ke gunung dan ternyata gunung tersebut hancur berantakan dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Kemudian Nabi Musa sadar dan taubat kepada Allah dan menyatakan keimanannya. Maka sebelum Nabi Musa kembali kepada kaumnya, bangsa Bani Israel, Allah berkata kepada Nabi Musa, Qala ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Izin sebentar Ibu ya, Bapak Ibu. Inni istafaituka 'alan nasi. Sesungguhnya aku telah memilih engkau wahai Musa dari segenap manusia. Jadi Allah telah memilih Nabi Musa dari segenap manusia birisalati dengan membawa risalah-risalahku ya, wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalami, dan begitu juga Allah telah memilih Nabi Musa dengan Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Musa dengan mampunya Nabi Musa berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah kita jelaskan. Jadi ini termasuk keistimewaan Nabi Musa. Makanya kenapa Nabi Musa tersebut disebut dengan kalimullah ya. Nabi Musa itu adalah kalimullah, artinya nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah berbicara langsung dengan Allah dengan cara yang tadi kita jelaskan. Sehingga bisa kita pahami di sini berarti nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah mendapatkan kesempatan berbicara langsung dengan Allah seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa dikatakan dengan kalimullah, ya. Wallahu alam begitu pemahamannya, ya. Jadi berarti Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran atau berbicara dengan Allah hanya melalui perantara Jibril alaihissalam. Fakhudh ma ataituk wa kum minasyakirin. Maka karena engkau telah dipilih ya wahai Musa dengan risalah-risalah Allah, wahyu-wahyu Allah, yaitu berupa Taurah ya atau suhuf, dan demikian juga dengan Allah khususkan Nabi Musa untuk berbicara dengannya, fakhudh ma ataituk wa kum minasyakirin. Maka ambillah, peganglah apa-apa yang aku berikan kepada engkau berupa wahyu-wahyu Allah, berupa Taurat dan suhuf ya, wa kun minasyakirin. Dan jadilah menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Jadi bersyukurlah engkau kepada Allah dan jangan sama sekali pernah menyesali apa yang engkau alami. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu dalam tafsir At-Tabari, di antara riwayat yang disebutkan dalam tafsir tersebut bahwasanya ayat ini di antara asbabun nuzulnya adalah bukan asbabun nuzul ya. Latar belakang daripada ayat ini disampaikan atau kejadian ini, ungkapan ini Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Musa mendekati ajalnya atau artinya sedang mendekati sakaratul maut, ya tentu di situ eh, beliau merasakan rasa sakit ya, seperti kebanyakan manusia yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Di situ Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perkataan yang seakan-akan menyesali atau menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir tersebut dijelaskan, beliau mengatakan ini semua karena ulah engkau, itulah kira-kira ya. Ini karena semua karena perbuatanmu wahai ayahanda Nabi Adam alaihissalam. Kalau seandainya ayahanda dulu tidak memakan buah khuldi, maka tentu semua manusia akan berada di surga dan kita tidak akan pernah merasakan mati, ya, dan kita hidup selama-lamanya di surga. Tapi karena perbuatan Nabi Adam, kemudian akhirnya manusia terusir ke dunia dan kemudian akhirnya manusia harus mengalami kematian, di mana kematian itu terasa sangat menyakitkan. Nah, tentu gumaman atau perkataan Nabi Musa ini diketahui oleh Allah dan kemudian Allah menawarkan kepada
Nabi Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau mau aku datangkan kepada engkau Nabi Adam alaihissalam? Maka Nabi Musa menganggukkan kepalanya. Kemudian dengan izin Allah datanglah Nabi Adam kepada Nabi Musa, dan Nabi Adam bertanya kepada Musa, "Wahai anakku Musa, kenapa gerangan engkau sampai mengatakan ungkapan demikian? Kenapa engkau sampai menyesali, ya, seakan-akan engkau menyalahkan apa yang telah aku lakukan? Padahal kita semua beriman, yakin bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, baik di langit maupun di bumi, kecuali semuanya telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang harus disesali, ya. Tidak mesti kita mengatakan kalau seandainya dulu Nabi Adam tidak makan buah khuldi, maka tentu kita tidak akan merasakan kesusahan di dunia, sakitnya mati dan seterusnya. Maka kemudian Nabi Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya apa yang telah engkau dapatkan berupa risalah-risalah, berupa Taurah, berupa alwah, berupa suhuf, dan mendapatnya engkau kesempatan untuk berbicara dengan Allah, sungguh itu sebuah nikmat yang tiada tandingannya. Jadi jangan sesali engkau hidup di dunia," kata Nabi Adam kepada Nabi Musa, "karena engkau pun telah dipilih menjadi seorang nabi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan risalah-risalahnya, kemudian bahkan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara dengannya. Maka oleh karena itu, wa kun minasyakirin, kata Allah. Jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Wallahu alam, ya. Tentu beberapa riwayat-riwayat seperti ini disampaikan oleh para sahabat, ada yang memang mungkin didengar langsung dari Rasulullah SAW, atau mungkin ada sebagian dari bacaan-bacaan mereka dari buku-buku kitab-kitab Israiliyat, ya. Yang jelas ini tidak berpengaruh kita percaya atau kita tidak percaya. Dia hanyalah sebuah cerita yang tentunya sedikit banyaknya nyambung, ya, dengan perkataan Allah yang mengatakan wa kun minasyakirin. Kenapa Nabi Musa yang seorang nabi saja Allah perintahkan untuk bersyukur, ya, seakan-akan ada suatu kejadian, ada suatu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Musa yang seakan-akan dia kurang bersyukur. Maka ini penjelasan yang bisa kita sampaikan yang bersumber daripada riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya. Jadi Nabi Musa diminta untuk bersyukur dan tidak menyalahkan Nabi Adam alaihissalam, yang menurut Nabi Musa tadi, karena Nabi Adam lah Nabi Musa sampai hidup di dunia dan akhirnya harus ikut merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsilan. Dan kami telah menuliskan kepadanya, kepada Nabi Adam itu, fil alwah. Alwah itu jamak daripada lauh, artinya secara bahasa adalah papan-papan, ya. Papan tulis kecil, kayu-kayu yang biasa digunakan oleh manusia pada zaman dahulu untuk menulis. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Dan kami telah menuliskan untuk Nabi Musa itu di dalam lauh itu, di dalam papan-papan tersebut, min kulli syai', segala sesuatu. Baik yang berbentuk suhuf, begitu juga Taurat itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan sebelum Nabi Musa menyeberang Laut Merah selamat daripada kejaran tentara Firaun dan Firaun itu sendiri, dan sebelum Nabi Musa bertahannuth di Jabal Tursina, maka pada fase sebelum itu Nabi Musa dibekali oleh Allah dengan suhuf. Itu yang kita dapati dalam Al-Quran, seperti dalam akhir surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa diberikan sebelumnya adalah suhuf, ya, lembaran-lembaran yang juga sebetulnya ditulis di dalam alwah, ya, di dalam papan-papan tersebut, yang sebelum itu kitab Taurat diturunkan. Itu satu pendapat. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya alwah di sini adalah justru itu adalah kitab Taurat itu sendiri, ya. Mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Yang mana sesuatu yang Allah tuliskan di dalam alwah tersebut menjadi pelajaran, menjadi mau'izah, ya, menjadi pelajaran bagi umatnya, wa tafsilan likulli syai', dan menjadi penjelasan likulli syai', segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya Bani Israel. Maka kata Allah, fakhudha biquwwah, maka ambillah alwah tersebut atau kitab tersebut, semua yang Allah tuliskan dalam alwah atau dalam papan kayu tersebut, biquwwah, dengan teguh, dengan kuat, ya, pegang teguh apa yang Allah sampaikan di sana, dan jangan sekali-kali melenceng daripada apa yang Allah tetapkan di dalam alwah tersebut, karena semua itu adalah syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Dan perintahkan juga kepada kaummu supaya mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang terdapat dalam alwah tersebut, ya'khudhu bi ahsaniha, dan mereka mengamalkan, mempraktekkan dan mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalamnya dengan bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Karena kalau tidak demikian kata Allah, maka aku akan perlihatkan kepada kalian semua darul fasikin, kampungnya orang-orang yang fasik, yaitu neraka, neraka jahanam, ya. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Musa, karena Allah telah memilih Nabi Musa dari segenap manusia dengan risalahnya, dengan diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Allah, ya, maka jadilah orang yang bersyukur kepada Allah dan pegang teguhlah apa yang Allah berikan kepada engkau, wahai Musa, berupa firman-firman wahyu-wahyu Allah yang dituliskan dalam al-wah, papan-papan kayu, di mana di situ Allah tuliskan segala sesuatu yang menjadi pelajaran dan menjadi penjelasan akan apa saja, ya, semua yang berhubungan dengan syariat-syariat agama Allah, berupa ibadah, berupa muamalah, berupa nilai-nilai akhlak dan seterusnya. Maka kata Allah, fakhudha biquwwah. Ambillah, pegang teguhlah alwah tersebut, eh, apa-apa yang Allah berikan dalam alwah tersebut berupa ajaran syariat Islam, syariat agama Allah, biquwwah, dengan teguh, ya, dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhuha bi ahsaniha, dan perintahkan kepada kaummu supaya mereka mengambil atau berpegang teguh juga dengan alwah tersebut dan melaksanakan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Atau juga bisa diartikan ya'khudhu bi ahsaniha, mengamalkan yang terbaik yang Allah sampaikan dalam syariat-syariat yang ada dalam alwah tersebut. Jadi jangan mengambil yang paling ringan, tapi ambil yang paling baik, yang paling afdal gitu. Sa'urikum darul fasiqin. Kalau tidak, ya, kalau seandainya engkau dan kaummu tidak melakukan hal tersebut, maka kata Allah, sa'urikum darul fasiqin. Saya akan perlihatkan kepada kalian, ya, artinya bukan sekedar diperlihatkan, ya, akan dimasukkan, dijebloskan, darul fasiqin, negeri orang-orang yang fasik. Ya, ada beberapa penjelasan tentang darul fasiqin ini, Bapak dan Ibu, tapi kebanyakan mengatakan ini adalah kampung akhirat, di mana di situ orang-orang fasik nanti akan dijebloskan, dibenamkan, dilempar, ya, yaitu di nerakanya Allah, di neraka jahanam. Namun ada juga yang mengatakan darul fasikin ini adalah negeri Syam, ya, negeri Syam yang saat itu, bukan negeri Syam versinya negeri Syam yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya, ayat 145, Sa'asrifu an ayati, Sa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan, kata Allah, aku akan memalingkan an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku, dari ayat-ayatku, tanda-tanda kekuasaanku. Alladzina yatakabbaruna fil ard. Siapa yang akan Allah palingkan daripada tanda-tanda kekuasaannya? Artinya bagaimana Bapak Ibu? Allah palingkan itu Allah butakan matanya, ya. Allah butakan, Allah tutup telinganya, Allah tutup bahkan mata hatinya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan meskipun dia seorang yang berilmu, seorang doktor atau bahkan seorang profesor sekalipun, yang terbiasa dengan ilmu pengetahuan, yang bisa membangun logika-logika dan menemukan kebenaran dengan dasar-dasar keilmuan yang telah dikuasainya, namun justru dia tidak bisa menemukan Allah. Karena Allah mengatakan, Sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku. Ya, siapa yang Allah akan palingkan tersebut? Allah katakan, alladzina yatakabbaruna fil ard, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri dalam kehidupan di atas bumi. Ya, orang-orang yang menyombongkan diri baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, dan begitu juga kepada segenap manusia, yaitu mereka menyombongkan dirinya di bumi, di dunia, ya, bighairil haq, dengan tanpa kebenaran, ya. Memang semua kebenaran, semua kesombongan itu tanpa kebenaran. Ini hanya takkid istilahnya, menegaskan bahwasanya kesombongan yang dia lakukan itu adalah kesombongan yang tanpa kebenaran. Bukan berarti ada kesombongan yang dengan kebenaran, bukan begitu Bapak dan Ibu, ya. Allah cuma menjelaskan, mentakkidkan istilahnya, menegaskan bahwasanya kesombongan yang mereka lakukan itu adalah kesombongan yang tidak benar, ya.
dengan tanpa kebenaran, tanpa hak. Tidak ada hak mereka untuk sombong. Begitulah kira-kira ya. Mereka menyombongkan diri, padahal tidak ada seujung kuku pun hak mereka untuk menyombongkan diri. Karena semua yang apa mereka miliki, dari ujung rambut sampai ke ujung kuku adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, ya. Bahkan apa yang menjadi wawasan ilmu mereka, keyakinan mereka, eh, apapun yang mereka pikirkan di dalam kepalanya, semua itu adalah bersumber dari Allah, ya, dari otak yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Maka Allah mengatakan orang yang sombong tersebut adalah orang yang menyombongkan dirinya tanpa ada hak sedikit pun mereka untuk menyombongkan diri. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibriya. Tidak akan masuk surga seseorang manusia, ya, meskipun dia seorang muslim atau mukmin sekalipun, man kana fi qalbihi, barang siapa yang terdapat dalam hatinya sebesar biji zarrah, sebesar biji bayam sekalipun, berupa kesombongan, ya, berupa kesombongan kepada Allah, kesombongan kepada makhluk, menganggap dirinya berkuasa, menganggap dirinya lebih tinggi dan mulia daripada orang lain, maka ini adalah bahaya sifat sombong, ya. Kata Allah dalam sebuah hadis yang lain, al-kibriya uridai. Sombong itu adalah jubahku, kata Allah, selendangku, kata Allah. Maka faman taza'ahu anni, kira-kira begitu lafaznya, barang siapa yang menarik selendangku tanpa hak, maka Allah akan menarik kembali daripada orang tersebut, artinya Allah akan binasakan orang tersebut. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Di sini Allah jelaskan bagaimana sifat orang-orang yang menyombongkan diri padahal dia tidak berhak menyombongkan diri. Allah mengatakan wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat semua tanda-tanda Allah, semua ayat-ayat Allah, bahkan semua mukjizat-mukjizat Allah, la yu'minuna biha. Mereka tidak akan pernah beriman dengannya. Kenapa demikian? Karena Allah telah tutup sa'asrifu an ayati tadi, ya. Allah telah tutup, Allah palingkan daripada hati mereka segala macam ayat, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menyombongkan diri. Ya, di mana kalau seandainya mereka melihat semua tanda-tanda Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dan kaumnya, ya, yang telah ditunjukkan oleh oleh Nabi Musa dengan izin Allah. Kemarin kita sampaikan ada beberapa mukjizat. Tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular, ya, yang besar memakan ular-ularnya para penyihir. Kemudian Allah turunkan apa kemarin? Allah turunkan kelaparan, ya, Allah turunkan kekeringan, Allah turunkan berupa apa kemarin? Eh, Belalang, ya. Allah datangkan kutu, Allah datangkan katak atau kodok, atau bahkan Allah datangkan juga setelah itu penyakit kusta dan kolera, ya. Bahkan Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah Laut Merah, namun mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iya kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau seandainya mereka melihat segala macam bentuk ayat Allah, bisa jadi itu mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah, la yu'minu biha. Mereka tidak akan pernah beriman dengannya. Ya. Wa iyarau sabila rusdi, dan kalau seandainya mereka melihat jalan petunjuk, jalan keselamatan, jalan kebenaran, la yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak akan pernah mengikutinya. Jadi meskipun ditunjukkan mukjizat tidak akan beriman. Dan meskipun mereka melihat jalan keselamatan, jalan petunjuk dalam kehidupan, la yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak akan pernah mengambilnya sebagai jalan hidupnya. Kenapa? Karena di awal Allah telah mengatakan sa'asrifu an ayati. Aku akan palingkan mereka daripada tanda-tanda kekuasaanku. Jadi itu yang dimaksud dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasar wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawah. Wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan seterusnya Allah mengatakan kalau seandainya mereka melihat jalan kesesatan, jalan yang justru mengantarkan mereka kepada kesesatan, kebinasaan, kehancuran, ya, baik di dunia maupun di akhirat, justru yattakhidhuhu sabila. Justru mereka mengambilnya sebagai jalan hidup mereka. Ya, jadi memang sudah terbalik logika mereka begitu. Karena memang Allah telah tutup jalan tersebut. Dzalika bi'annahum. Kenapa demikian Allah lakukan? Ya, kenapa Allah azab mereka dengan ditutupnya basirah batin mereka, akal mereka?
daripada mengambil jalan kebenaran dan bahkan mengambil jalan kesesatan. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina. Yang demikian itu kata Allah. Semua yang tadi Allah berikan di atas kepada mereka berupa hukuman untuk tidak bisa melihat jalan kebenaran dan bahkan sebaliknya. Dzalik yang demikian itu biannahum kadzdzabu biayatina. Karena mereka itu semua dulu kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Mereka telah diberikan nabi ya, diutus Nabi Musa yang sangat sayang kepada mereka, yang sangat sabar, diberikan segala macam bentuk mukjizat oleh Allah ya. Namun mereka kazzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kekuasaan kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka itu terhadap ayat-ayat Allah itu ghafilin, lalai ya. Lalai di sini berarti tidak mengindahkannya, tidak mengacuhkannya ya. Padahal mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebenaran Nabi Musa alaihissalam dengan semua mukjizat yang telah Allah titipkan kepadanya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebentar kita lihat. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan mendustakan perjumpaan manusia kelak nanti di akhirat, ya, perjumpaan Allah dengan perjumpaan manusia dengan akhirat, maka kata Allah habitat a'maluhum, maka orang-orang tersebut telah sia-sialah amal mereka, ibadah mereka, baik ibadah-ibadah yang mereka yakini sebagai ibadah, sembahyang-sembahyang mereka, menyembah berhala, begitu juga amal-amal sosial ya. Mereka membantu orang lain, bersedekah, memberikan hal-hal yang positif lah begitu dalam kehidupannya, maka semua itu kata Allah sia-sia. Satu pun tidak akan dibalas oleh Allah dengan pahala ya. Tidak akan dianggap. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Tidakkah mereka nanti di akhirat akan dibalas kecuali dengan apa-apa yang dulu mereka kerjakan berupa kemaksiatan, berupa kemungkaran dan kesombongan yang mereka tunjukkan kepada Allah dan kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Dan ini tentu ayat ini bersifat umum ya Bapak Ibu ya. Tidak saja ditujukan kepada Nabi Musa, tapi kepada seluruh manusia. Bahwasanya siapapun di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari seruan nabinya dan waliqail akhirah, dan tidak percaya bahwasanya dia akan berjumpa dengan akhirat, tidak percaya dengan akan adanya nanti di akhir hari pembalasan ya, padang mahsyar dan seterusnya, maka orang tersebut kata Allah habitat a'maluhum, akan pupuslah, sia-sialah amal kebaikan yang dianggap itu amal kebaikan di dunia, berupa ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah-ibadah berhala, syirik ya, bid'ah, khurafat, bahkan kalau meskipun itu perbuatan baik dalam bentuk sosial sekalipun, semuanya akan gugur sia-sia. Dan kemudian Allah mengatakan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan tiadalah apakah mereka itu akan dibalas kecuali dengan apa-apa yang dulu mereka kerjakan di dunia, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik ya, berupa kesombongan, kemungkaran dan segala macam bentuk maksiat yang mereka lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan eh, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasada. Di sini Allah menjelaskan bagaimana kejadian yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa sepeninggal nabinya Musa alaihissalam pergi ke Jabal Tursina ya, dan beliau menitipkan pengikutnya atau umatnya kepada saudara beliau, abang beliau yaitu Nabi Harun alaihissalam. Apa yang terjadi? Di sini Allah jelaskan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kemudian mengambil atau membuat kaumnya Musa alaihissalam min ba'dihi, sesudahnya. Sesudahnya di sini maksudnya setelah Nabi Musa pergi ya, meninggalkan semenanjung Sinai menuju tempat di mana terdapat Jabal Tursina ya, tidak jauh sebetulnya. Dan di situ Nabi Musa bertahnus, berkhalwat ya, bermunajat dengan Allah dan berbicara dengannya. Maka kaumnya mengambil setelah kepergian Nabi Musa itu min huliyihim, dari emas-emas perhiasan mereka. Mereka kumpulkan emasnya, kalungnya, gelangnya, cincinnya semua, kemudian dilebur. Mereka ciptakan dari kumpulan perhiasan-perhiasan mereka tersebut ijlan jasada, ya, sebuah patung yang berbentuk anak sapi, ya,
yang berbentuk anak sapi jasadan. Dia hanya berbentuk jasad tanpa ruh, ya. Karena mereka memang tidak bisa menciptakan ruh, ya. Yang hanya mampu menciptakan ruh itu hanya Allah. Jadi mereka membuat patung emas atau patung anak sapi dari emas perhiasan mereka. Lahu khuwar. Anak sapi tersebut dalam ayat ini dijelaskan memiliki suara. Ya, nah di sini mungkin perlu kita jelaskan apakah itu maksudnya khuwar itu artinya lenguhan ya. Benar kalau sapi itu melenguh ya. Saya nggak tahu apakah itu bahasa Indonesia atau tidak. Jadi yang saya pahami sapi itu melenguh. Kalau kambing mengembek ya. Kalau ayam berkokok, kucing mengeong dan seterusnya. Jadi kalau sapi itu melenguh, mengeluarkan suara sapi begitu ya. Maka umat Nabi Musa, Bani Israel, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam pergi ke Tursina, mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasannya dan kemudian mereka menjadikan dari perhiasan tersebut sebuah patung berbentuk anak sapi, ya, lahu khwar, yang mana anak sapi tersebut memiliki suara, ya, memiliki lenguhan tersebut. Nah, sini perlu kita jelaskan karena memang banyak versi ya. Yang paling rasanya yang paling kita bisa terima kebenarannya adalah karena rasa-rasanya tidak mungkin mereka bisa menciptakan seekor sapi yang dalam bentuk patung sapi terbuat dari emas mengeluarkan lenguhan suara sapi asli begitu. Ya, karena itu hanya kekuasaan Allah. Tapi kalau kita lihat bagaimana dulu kemampuan manusia-manusia zaman dulu ya bisa jadi bisa saja ya. Karena memang orang-orang zaman dulu itu memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia zaman kita saat ini. Seperti contoh Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman ada seseorang yang memiliki ilmu sakti mandraguna ya kedikjayaan. Dia mampu memindahkan apa namanya singgasananya Ratu Balkis dari negeri Sabak ke Palestina, dari Yaman ya ke Palestina dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, eh, singgasana Ratu Balkis telah sampai ke istananya Nabi Sulaiman. Dan kemampuan itu bahkan mengalahkan kemampuan jin. Ya, kalau Ifrit mengatakan, saya akan datangkan kepada engkau wahai Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ya, masih agak lama itu ya, masih ada hitungan detik lah. Tapi manusia ahlul ilmi dza ilmin, orang yang berilmu tadi, manusia dia sanggup mendatangkan istananya atau singgasananya Ratu Balkis dalam hitungan sekedip mata begitu. Ketika mata berkedip dan kemudian terbuka kembali yang mungkin hanya sepersekian detik, maka singgasana Ratu Balkis telah berada di sisinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bisa jadi ya kita memahaminya mereka memang memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak bisa kita miliki hari ini, menciptakan patung dan mengeluarkan suara. Tapi dalam penafsiran yang lain dijelaskan itu hanya seperti suara angin. Jadi mereka punya kemampuan katakanlah kita sebut teknologi barangkali ya. Meskipun itu mungkin kurang cocok jika dihubungkan dengan zaman dulu. Mereka punya keahlian lah ya. Keahlian untuk membuat patung di mana di patung tersebut diatur begitu Bapak Ibu ya. Di semacam lobang-lobang yang kalau lobang tersebut dimasukin angin, maka angin tersebut akan mengeluarkan suara yang mirip dengan lenguhan sapi. Begitu kira-kira ya. Jadi dengan kemampuan mereka, keahlian mereka yang waktu itu Allah berikan, mereka menyulap atau menjadikan emas-emas perhiasan mereka menjadi patung anak sapi yang memiliki suara begitu. Nah, bagaimana suaranya? Wallahu alam ya. Bisa dengan seperti yang pertama tadi kita kan betul-betul suara lenguhan sapi, bisa dengan versi yang kedua hanya mirip ya karena itu adalah suara angin yang melewati rongga-rongga yang ada di patung tersebut. Wallahu alam. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka Bani Israel itu yang menyembah sapi tersebut ya. Jadi mereka menjadikan emas mereka sebagai anak sapi kemudian mereka sembah ya yang dimana di situ Nabi Nabi Harun yang dititipkan oleh Nabi Musa kepadanya Bani Israel ini tidak kuasa ya, tidak kuasa untuk menghalangi mereka. Bahkan Nabi Harun itu sampai mau diancam dibunuh. Mau dibunuh oleh Bani Israel kalau seandainya macam-macam menghalangi mereka dari perbuatan mereka menyembah anak sapi yang terbuat dari emas tersebut. Ya, makanya Nabi Musa ketika pulang dari Tursina dan menjumpai orang-orang sedang menyembah sapi, beliau marahnya bukan main. Sampai beliau menarik jenggotnya dan menarik kepalanya Nabi Harun
dan memarahi Nabi Harun sedemikian rupa ya. Namun Nabi Harun hanya menjelaskan mereka telah membuatku lemah, mereka mengancamku, mengintimidasiku, menyiksaku, begitulah kira-kira ya, dan bahkan sampai akhirnya mengancam membunuhku, sehingga apa daya saya tidak berhasil menghalangi mereka. La yukallimuhum, tidakkah mereka melihat kata Allah bahwasanya ijlan, anak sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas yang mereka buat tersebut, la yukallimuhum, tidak bisa berbicara dengan mereka. Betul, mungkin terdengar seperti sapi yang mengeluarkan lenguhan begitu. Tetapi tidakkah mereka melihat kata Allah bahwasanya sapi tersebut, patung sapi tersebut, la yukallimuhum, tidak bisa bercakap-cakap, berbicara dengan mereka, wala yahdihim sabila, dan juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka kepada sebuah jalan, jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang harus ditempuh dalam kehidupan ini. Kata Allah, itu pertanyaan yang istifham ingkari ya. Bertanya tapi sebetulnya maksudnya adalah mengingkari. Bagaimana mungkin kalian mengambil patung sapi sebagai sesembahan, padahal patung sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan kepada kalian petunjuk jalan, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Kemudian kata Allah, ittakhazuhu wa kanu zalimin. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan, mereka menjadikannya sebagai ilah, sebagai sesembahan, wa kanu zalimin, dan jadilah mereka adalah mereka orang-orang yang zalim. Kenapa Allah katakan zalimin bukan fasikin atau bukan kadibin? Karena orang yang menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Luqman dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Allah katakan di sini, wa kanu zalimin. Mereka adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya. Menzalimi dirinya yang seharusnya sudah Allah sediakan kamar-kamar di surga ya. Kalau seandainya mereka patuh, taat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka tolak pemberian Allah tersebut, ya, mereka tidak mau mengambil pemberian Allah berupa kamar-kamar surga yang telah Allah janjikan tersebut, mereka justru mengingkari sehingga akhirnya mereka kehilangan kamar-kamarnya di surga, bahkan justru masuk ke dalam neraka dan mewarisi kamar-kamarnya orang-orang mukmin yang tadinya seharusnya masuk neraka ya. Itu sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya orang-orang mukmin mewarisi surga-surganya orang kafir dan sebaliknya orang-orang kafir mewarisi neraka-nerakanya orang mukmin. Ya, karena pada dasarnya Allah telah menyediakan sejak zaman dahulu semua manusia itu memiliki kamar-kamar di surga dan juga memiliki kamar-kamar di neraka. Ya, semua nanti tergantung jalan hidupnya kemana. Maka kalau dia masuk surga, maka dia akan mendapatkan surga yang dia telah ditetapkan untuknya dan dia akan mewarisi juga surga-surga orang lain yang tidak jadi memasukinya karena orang tersebut pemilik asli kamar surga tersebut ternyata dia memilih jalan kesesatan sehingga akhirnya masuk ke neraka. Dan sebaliknya penduduk neraka juga mewarisi kamar-kamar nerakanya para penduduk surga yang seharusnya mereka dulu di dunia akan masuk neraka tapi karena mungkin taubat ya mendapat hidayah, akhirnya mereka tidak jadi masuk neraka, malah masuk surga, sehingga akhirnya kamar-kamar mereka yang tadinya di neraka tersebut diwariskan kepada orang lain, tangganya dan seterusnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan walamma suqita fi aidihim ya wa ra'u annahum qad dhallu maka tatkala mereka merasakan penyesalannya walamma suqita fi aidihim mereka merasakan penyesalan di tangan mereka artinya tentu ada cerita di balik ayat ini ya, bagaimana Nabi Musa kemudian kembali kepada kaumnya dan memarahi abangnya dan memarahi kaumnya dan mengingatkan kembali dan menyeru kaumnya dan mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Waktu itu mereka sadar ya, mereka tersentuh, sadar, insaf, taubat, menyadari kesalahannya. Walam masuk kita fi aidihim dan tatkala mereka menyesali apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, wara'au annahum qad dhallu dan mereka melihat bahwasanya mereka betul telah sesat daripada agama Nabi Musa alaihissalam. Qalu mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna. Kalau seandainya sampai Allah tega tidak menyayangi kita, ya. Kalau seandainya tega Allah tidak menyayangi kita, Tuhan kita tidak menyayangi kita, wa yaghfir lana dan tidak mau mengampuni kita, lanakunanna minal khasirin. Sungguh betul-betul
kita akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Orang-orang yang merugi itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dicabut rahmatnya oleh Allah, merugi ya, baik di atas dunia, apalagi nanti di akhirat, karena tidak mendapatkan kenikmatan surga yang telah Allah janjikan, malah menjalani azab yang sangat pedih di neraka jahanam. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah sedikit tadabbur ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, masih penjelasan tentang seluk-beluk cerita Nabi Musa ya bersama kaumnya, di mana beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bersyukur, sebagaimana Allah memerintahkan nabinya sendiri Nabi Musa untuk menjadi orang bersyukur atas setiap keadaan apapun. Karena sesungguhnya apapun keadaan kita, maka sesungguhnya kita tetap berada dalam kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah jelaskan di sini bagaimana Allah akan memalingkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya dari orang-orang tertentu yang memang telah menunjukkan keingkaran, kemaksiatan, kesombongannya kepada Allah, sehingga meskipun mereka melihat segala macam bentuk tanda-tanda, bahkan mungkin kalau terjadi di kampungnya bencana alam yang sangat dahsyat sekalipun, ya tsunami kah namanya, gempa kah, tanah longsor kah, ambles kah bumi, tetap dia tidak akan beriman ya. Dia tidak akan beriman, dia tetap akan dengan kebangkangannya. Kalau ditunjukkan kepadanya jalan kebenaran, dia tidak akan mengambilnya. Justru sebaliknya, kalau jalan keburukan yang ditunjukkan, dia akan mengambilnya. Demikian itu karena mereka memang telah melampaui batas dalam mendustakan agama Allah dan mereka lalai daripada apa-apa yang Allah jelaskan dalam kitab tersebut berupa janji-janji untuk orang-orang yang uh, ingkar dan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini jelaskan cerita tentang umat Nabi Musa, kaum Bani Israel yang mengambil sesembahan dari patung sapi yang terbuat dari emas perhiasan mereka yang mereka ciptakan sepeninggal mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa yang pergi bertahanus atau bermunajat kepada Tuhannya di Jabal Tursina. Namun mereka kemudian sekembali Nabi Musa, mereka didakwahi, dinasehati oleh Nabi Musa dan kemudian mereka menyesali perbuatannya pada waktu itu ya. Nanti kita akan temukan kembali seterusnya kisah-kisah pembangkangan mereka yang berkali-kali ya kepada Nabi Musa alaihissalam dan itulah karakter negatif atau karakter jeleknya orang-orang Bani Israel ini. Kemudian mereka sempat bertobat kepada Allah dan mengatakan la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau sampai Allah tidak menyayangi kita dan tidak mau mengampuni kita, maka tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, eh, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan pemahaman kepada kita untuk ayat-ayat yang kita bacakan dan kita tadabburi pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya dan salah khilaf dari perkataan dan ucapan. Dan saya mohon izin mungkin pagi ini tidak bisa terlalu lama, mungkin sampai jam 7 kurang 5 menit mungkin, karena saya harus safar ya, saya ada perjalanan ke luar kota. Dan mohon doa dari Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Allah berikan kepada saya keselamatan dan untuk kita semua. Silakan Bapak dan Ibu. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.